Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat TV Studio dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan channel paling keren, luar biasa menggigit, yang terkenal dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, dari alam nyata sampai alam goib, semuanya nonton channel TV Studio. Sobat TV Studio dimanapun kalian berada, semoga kalian sudah mandi, sudah makan, sudah ganteng, sudah perlente, siap untuk mengikuti berita terbaru dari TV Studio. Semoga kalian selalu dilancarkan rezekinya, yang belum punya jodoh segera dapat jodoh. Karena hidup tanpa ada pasangan seperti makan tanpa garam. Demikian kata Bang Jul. Baik, Sobat TV Studio, masih terkait dengan liputan cnnindonesia.com. Kita satu persatu kita kupas headline yang dibawa oleh media nasional. Masih dipantau dari pantauan udara kita, menampilkan kejayaan memanggil soal kenaikan harga BBM. Rakyat makin sulit. Iya, karena BBM naik, semuanya serba naik. Jadi pendapatan rakyat tidak naik-naik, sehingga menjadi beban semakin pilu. Pilu hatiku, pilu rakyatku. Ini saudara, di lautan manusia berkumpul di Kejayan. Seandainya Presiden Jokowi ada di saat ini, maka tentunya akan remek, ya, dipanggang oleh massa yang demikian banyaknya. Sayang kita tidak pernah melihat Presiden Jokowi berani menemui demonstran, ya, padahal kebijakan yang dibuat oleh Jokowi sedemikian luar biasanya membuat rakyat menderita, tapi sayangnya Jokowi tidak pernah mau untuk menemui demonstran, ya, alias ngumpet aja, seperti lempar batu sembunyi tangan setelah membuat kebijakan, tidak berani untuk menanggung akibat yang dibuat. Biarlah rakyat yang menanggung, katanya. Jadi kita sangat menyayangkan punya pemimpin model Jokowi. Tentunya kita kecewa karena pemimpin yang terpilih malah kemudian mengkhianati rakyatnya. Kenapa disebut mengkhianati rakyat? Karena ternyata janjinya palsu. Janjinya dulu adalah ingin mensejahterakan, tapi buktinya hari ini rakyat dibuat susah. Setelah hampir 3 tahun terlilit oleh pandemi, bukan karena pandemi sebenarnya, tetapi karena kebijakan PPKM yang membuat masyarakat terbatas pergerakannya, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa mencari nafkah, sangat-sangat terbatas. Itu pun masih harus menanggung kembali kebijakan yang dibuat oleh Jokowi dengan menaikkan harga BBM. Tentunya ini membuat kecewa seluruh para pihak. Ya, dari Jakarta, CNN Indonesia, akun media sosial Kejayaan memanggil, menyatakan semua pihak berhak marah atas kondisi hidup rakyat yang semakin sulit untuk bertahan hidup saat ini. Pernyataan ini digaungkan usai Presiden Joko Widodo resmi menaikkan harga BBM, Pertalite hingga solar. Arahkan amarahmu, buat titik api di sekitarmu, tulis akun Instagram Kejayaan memanggil Selasa 6 September. CNN Indonesia telah diperbolehkan mengutip postingan tersebut. Kejayaan memanggil juga menyinggung tindakan pemerintah yang kerap menguntungkan kelas penguasa melalui kebijakannya belakangan ini. Ya, IKN terus berjalan. Kereta cepat Jakarta-Bandung yang membengkak, bukan hanya puluhan triliun, bahkan ratusan triliun pun akhirnya ditanggung oleh APBN. Tetapi ya, itu dianggap tidak problem, tidak masalah. Ya, inilah hari ini yang kita sangat marah kepada pemerintah. Karena apa? Karena pemerintah ternyata satu sisi membohongi rakyatnya. Katanya subsidi membebani, tapi justru pembengkakan anggaran IKN dan juga pembengkakan anggaran KCJB, Kereta Cepat Jakarta Bandung, terus dipertahankan.
Inilah egoisnya seorang Jokowi. Diliput dari Makassar terkini, BBM dan gas LPG non-subsidi kembali naik. Dokter Tifa, tunggu rakyat marah. Bang Jokowi sedang mengetes rakyat ini. Seakan-akan rakyat ini terus boleh ditindas ya dengan kebijakan-kebijakannya. Kelihatannya Jokowi ini orangnya kelemar-kelemar, tetapi sekali membuat kebijakan berakibat rakyat ini marah. Rakyat betul-betul marah kali ini karena Jokowi ini berkhianat kepada rakyat. Dilihatnya ini, saudara, ya. Dari terkini.id Jakarta, pengumuman soal kembali naiknya harga BBM dan gas LPG non-subsidi turut membuat Dr. Tifa menyampaikan pendapatnya. Dr. Tifa mengatakan bahwa harga BBM yang terus naik akan membuat rakyat marah. Harga BBM terus naik dan terus meroket. Harga listrik dan barang-barang pokok akan terus naik dan meroket. Tinggal tunggu waktu rakyat marah dan bergolak, ujar Dr. Tifa. Dikutip dari Twitter @drtifa Senin 11 Juli 2022. Memang betul, saudara. Jadi kalau kita nggak marah, ini pasti kita dianggap happy-happy saja dengan kebijakan seorang Jokowi. Jadi mau nggak mau kita harus turun, harus mengingatkan pemerintah tentang fungsi ditunjuknya pemerintah. Dijadikan sebagai presiden bukan untuk menindas, tetapi bukan untuk memberikan beban yang berat kepada rakyat, tetapi menjadikan presiden untuk mensejahterakan. Jangan lupa Pak Jokowi, masa Anda tinggal sebentar lagi, jangan buat yang aneh-aneh. Tolong kembali fokus untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk membangun ini, bukan membangun itu, yang akhirnya adalah uang yang ada diambil dari pajak rakyat dihambur-hamburkan. Contohnya di proyek KJJP yang tidak terlalu penting karena masih ada jalan tol, ya, dan itu hanya diperlukan oleh beberapa orang saja, bukan seluruh rakyat Indonesia. Baik, diliput dari suara.com. Nah, ini kelihatan sekali. Harga BBM naik, momen Megawati dan Puan Maharani nangis saat kenaikan BBM di era SBY disorot lagi. Jadi dulu nih ceritanya nih, harga BBM naik pada saat eranya SBY. Tapi ya, ini dagelannya Megawati dan Puan Maharani ini acting nangis, saudara. Bahkan Hasto juga acting nangis, tuh lihat. Jarod juga acting nangis. Seluruh elit PDIP acting nangis. Bahkan mengancam menurunkan 10.000 kadernya untuk turun ke jalan. Tapi hari ini lihat, bahkan naiknya lebih daripada 30%. Ya, ternyata diem-diem baik. Bahkan di dalam gedung DPR, Puan sedang pesta acara ulang tahun, sementara di luar rakyat menunggunya untuk bertemu. Tapi apa daya, ternyata tidak ada keberanian menemui daripada warganya. Lihat, di mana sekarang orang PDIP? Cari mereka, mintai pertanggungjawaban. Kenapa kalian sekarang munafik? Kenapa sekarang kalian ini pengecut? Tidak berani melawan Jokowi, tidak berani mengingatkan Jokowi, pada Jokowi adalah kader kalian yang membuat rakyat menderita hari ini. Bagaimana mungkin kalian akan menjadi partai pro rakyat, partai wong cilik? Nyatanya kalian tidak peka. Sudah hampir 3 tahun kena dampak PPKM, dijempit lagi, dihimpit lagi dengan kebijakan kenaikan BBM. Di mana otak kalian? Di mana perasaan kalian? Kalian ini orang-orang munafik dan tidak layak untuk dipilih jadi wakil rakyat. Sekali lagi, kami himbau kepada kalian semua, jangan pernah lupa akan pengkhianatan Mega, pengkhianatan Hasto, pengkhianatan Jarod, dan pengkhianatan Puan serta PDIP atas kekejian Jokowi terhadap rakyat hari ini, yang membuatkan rakyat ini murka, rakyat marah. Jangan pernah lagi pilih PDI karena mereka parpol tidak bisa dipercaya. Salam subscribe. Jangan lupa dukung terus channel ini.
subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.